Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar? Indonesia Malam kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi terpenting pada hari ini pemirsa. Dari sisi dialog pemirsa, kita akan membahas bagaimana sejak Kamis lalu Pusat Data Nasional atau PDN ini mengalami gangguan dan juga ini berimbas terhadap sejumlah layanan publik ini juga mengalami gangguan, termasuk adalah layanan keimigrasian. Menkominfo hingga saat ini juga masih terus berusaha melakukan pemulihan secara bertahap. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menyebabkan Pusat Data Nasional ini bisa mengalami gangguan? Betulkah akibat serangan siber? Yang menjadi pertanyaan juga, siapa sebenarnya pelakunya? Kita akan bahas selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Agita Malika dan juga Caca Anissa. Ya, selain itu pemirsa, kita juga akan melihat sejumlah informasi yang sayang sekali jika dilewatkan. Di antaranya adalah mengenai persiapan sidang pra-peradilan terhadap pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki, yakni Peggy Setiawan, yang akan digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung pemirsa. Seperti apa persiapan dari kuasa hukum? Semuanya kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Inilah Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dari informasi pertama, pemirsa sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki, Peggy Setiawan akan digelar pada hari Senin di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pengacara Peggy telah menyiapkan berkas dan dokumen yang akan dibawa dalam persidangan pra-peradilan besok. Kuasa hukum Peggy di Cirebon pada hari Minggu bersiap berangkat ke Bandung, Jawa Barat untuk menghadiri sidang pra-peradilan yang digelar Senin besok. Pengacara menyiapkan sejumlah berkas, diantaranya putusan pengadilan kasus Vina dan Eki tahun 2017, di mana tim kuasa hukum juga menyiapkan 10 saksi dan juga ahli yang meringankan Peggy Setiawan. Pengacara menyatakan bahwa Peggy tidak bersalah. Sebelumnya pada Sabtu sore, tim kuasa hukum menggelar aksi dukungan untuk pembebasan Peggy Setiawan di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Pihak kuasa hukum dan keluarga meminta doa agar masyarakat agar Peggy dibebaskan dari tuduhan pembunuhan Vina dan Eki. Kita membawa putusan nomor 4, nomor 3 dari yang tahun 2007 atas nama para terpidana. Nanti mungkin akan kita kaji di sana bersama teman-teman yang ada di Bandung. Hari ini kita akan meeting untuk persiapan besok dan juga membawa permohonan pra-peradilan yang sudah diregistrasi. Nanti kita akan bahas lagi apakah ada yang kurang atau tidak, mungkin nanti kita akan mengajukan permohonan untuk perbaikan kalau memang ada kekurangan. Sementara itu Polda Jawa Barat menyatakan siap menghadapi sidang pra-peradilan dari tersangka Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin besok. Ya, salah satu kesiapan Polda Jabar yaitu menyiapkan tim kuasa hukum. Berikut pernyataan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS. Tentu kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui jika pembuktian awal penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak didukung dengan metode scientific crime investigation. Kapolri pun menegaskan bahwa pentingnya pengusutan perkara dengan metode scientific crime investigation. Pernyataan tersebut pun disampaikan oleh Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto saat menyampaikan arahan Kapolri dalam pidato sambutan penutupan pendidikan Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian STIK kemarin. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016 lalu menjadi viral usai kisahnya diangkat ke layar lebar. Kasus ini juga mendapat sorotan publik usai salah satu dari 3 pelaku yang buron berhasil ditangkap Polda Jawa Barat. Kini, pelaku yang ditangkap atas nama Peggy Setiawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, 2 nama pelaku yang sempat DPO dianulir polisi.
Usai penangkapan Peggy Setiawan, sejumlah saksi-saksi baru bermunculan memberikan keterangan tentang keberadaan Peggy Setiawan di hari kejadian. Hal tersebut pun menjadi pertanyaan publik, bagaimana penanganan polisi dalam mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui jika pembuktian awal penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak didukung dengan metode scientific crime investigation. Kapolri menegaskan pentingnya pengusutan perkara dengan metode scientific crime investigation. Pernyataan tersebut dibacakan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto dalam pidato sambutan pada acara penutupan pendidikan dan wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian STIK PTIK dalam amanatnya tentang profesionalitas penyidik. Pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Oleh karena itu, lakukan penegakan hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation untuk mengungkap suatu perkara pidana. Penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki kini memasuki babak baru. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap pada 21 Mei lalu dijadwalkan akan menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin 24 Juni mendatang. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki akan digelar Senin besok di Pengadilan Negeri Bandung. Menanggapi sidang pra-peradilan, keluarga Peggy Setiawan optimistis bahwa hakim akan mengabulkan gugatan yang diajukan. Adik kandung Peggy Setiawan, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pihak keluarga juga optimistis dalam sidang nanti dapat dibuktikan bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan publik usai salah satu dari 3 pelaku yang sempat buron ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jawa Barat. Sementara kemudian polisi menganulir 2 nama terduga pelaku yang sempat menjadi daftar pencarian orang. Belakangan sejumlah saksi bermunculan, memberikan keterangan seputar peristiwa yang terjadi, termasuk rekan kerja dan juga keluarga tersangka Peggy Setiawan yang menyatakan bahwa Peggy tidak terlibat dalam kasus ini. Sekali, karena Peggy tidak melakukan hal kejahatan itu. Berarti optimis bakal menang di sidang pra-peradilan? Optimis banget. Ya, semoga sidangnya lancar. Langsung saja kita akan lihat bagaimana persiapan sidang pra-peradilan besok. Sudah ada rekan kami, Yohanes Leonardo, yang siap mengabarkan langsung dari PN Bandung. Yohanes, silahkan dengan laporannya. Baik, selamat malam Agita dan juga pemirsa dan juga Caca. Memang benar bahwa kurang dari 24 jam lagi ini sidang pra-peradilan dari tersangka Peggy Setiawan yang merupakan dalang pembunuhan dalam kasus Vina dan juga Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu ini akan segera berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, tempat kami berdiri dan mengabarkan kepada Anda saat ini, karena memang betul untuk teknis dan mekanismenya semua sudah dipersiapkan, mulai dari ruang sidang, tepatnya di ruang sidang 6, ruang Mujono di dalam Pengadilan Negeri, ini akan dipersiapkan untuk berlangsungnya sidang pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat pada hari Senin besok, di mana memang sudah dikonfirmasi juga oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang kami coba jangkau tadi melalui kuasa hukum Tony RM, di mana Tony mengonfirmasi bahwa kehadiran tim kuasa hukum besok akan hadir sebagai pemohon dalam sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan.
pada besok. Namun memang kami tidak dapat mengonfirmasi apakah kemudian dihadirkan atau tidaknya tersangka dalam hal adalah Peggy Setiawan dalam sidang pra peradilan yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Namun yang dapat kami gambarkan untuk persiapan mekanisme sidangnya sendiri, di sebelah kiri kami atau tepatnya di sebelah kanan layar kaca Anda nanti ini menjadi jalur keluar masuknya bagi para pengunjung maupun juga awak media nanti akan meliput dan bertugas untuk mengawal jalannya persidangan pra peradilan untuk Peggy Setiawan yang dimulai pada pukul 9 pagi besok, di mana hakim tunggal yang ditunjuk yakni adalah Eman Sulaiman juga sudah dipersiapkan dan dikarantina begitu oleh Pengadilan Negeri, dan kemarin juga dikonfirmasi oleh John Sarman Saragih selaku Ketua PN Bandung bahwa untuk sidang pra peradilan besok ini John meminta perhatian dan juga atensi bagi masyarakat maupun juga awak media untuk kemudian menjaga integritas dan memastikan bahwa persidangan akan berjalan tanpa intervensi maupun juga berjalan dengan lancar. Dan John juga memastikan bahwa untuk tingkat keamanan pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dari pihak kepolisian untuk mengamankan jalannya persidangan yang berlangsung tepat di tengah kota Bandung di Jalan Riau, Bandung, Jawa Barat. Dan memang tadi juga sempat diinformasikan, kami mendapat keterangan daripada Kabid Humas Polda Jawa Barat maksud kami, Kombes Pol Jules Abraham Abbas yang mengonfirmasi bahwa dalam sidang pra peradilan besok memang tim Polda Jabar ini sudah menyiapkan juga tim bidang hukum yang nantinya akan menghadapi gugatan pra peradilan yang diajukan oleh kubu pemohon yakni adalah tim kuasa hukum daripada Peggy Setiawan yang akan berlangsung besok. Begitu yang dapat kami sampaikan terkait persiapan mekanismenya, dan tadi juga kami sedikit bertanya terkait adakah info aksi massa begitu di kawasan Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Namun memang hingga kini Polda Jabar memang tidak mengonfirmasi dan belum mengonfirmasi apakah memang benar adanya aksi massa yang dipersiapkan untuk kemudian dalam masa sidang pra peradilan. Namun memang bagi Polda Jabar juga memastikan bahwa untuk keamanan sudah dipastikan akan aman dan sudah disiapkan personel untuk mengamankan jika sekalipun ada aksi massa begitu. Dan sementara demikian dapat kami kabarkan dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat terkait persiapan gugatan pra peradilan daripada Peggy Setiawan. Demikian Agita dan juga Caca. Terima kasih Yohanes Leonardo, informasi langsung dari PN Bandung. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Setelah 2 hari mengalami gangguan server pusat data nasional imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, kini sudah dapat melayani penumpang penerbangan luar negeri, termasuk juga jemaah haji yang pertama tiba. Server pusat data nasional milik Kominfo ini sudah berfungsi pada hari Minggu dini hari, sehingga penumpang yang tiba dapat menggunakan autogate, sementara jemaah haji yang tiba mendapatkan prioritas jalur khusus kedatangan. Ada 5 autogate yang dapat melayani jemaah haji dan 4 konter manual untuk membantu jemaah lansia. Dengan aktifnya server imigrasi, maka sangat membantu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga sudah tidak ada lagi antrian penumpang. Alhamdulillah untuk server kita sudah kembali normal dan relatif cukup stabil, baik dari aplikasi perlintasan maupun autogate. Untuk pemulangan haji ini akan dilaksanakan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Nanti agar pelaksanaan bisa berjalan dengan optimal, kita sudah siapkan 8 petugas perbantuan BKO dari kantor imigrasi di bawah naungan kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Ya, dengan sudah semakin membaiknya informasi atau server dari sistem pengimigrasian, pemirsa, sesaat lagi juga kami akan hadirkan informasi dari Kepolisian Polresta Padang yang buka suara soal dugaan penganiayaan oleh polisi atas tewasnya seorang remaja berusia 13 tahun. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu mendapat atensi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolri memerintahkan tim dan juga Propam hingga Barreskrim Polri untuk mengasistensi kasus tersebut. Sementara itu, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina, Eki, Peggy Setiawan akan digelar hari Senin esok di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.
Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016 lalu menjadi viral usai kisahnya diangkat ke layar lebar. Kasus ini juga mendapat sorotan publik usai salah satu dari 3 pelaku yang buron berhasil ditangkap Polda Jawa Barat. Kini, pelaku yang ditangkap atas nama Peggy Setiawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tim kuasa hukum Peggy pun resmi mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan. Polri menghormati langkah pihak Peggy Setiawan. Polri juga menekankan penyidik tidak gegabah dalam menetapkan tersangka dan mengumpulkan bukti. Polri juga telah mengantongi bukti yang kuat untuk mempidanakan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tertangkapnya pelaku Peggy Setiawan alias Peron itu semakin memperjelas bahwa apa yang dikerjakan oleh penyidik selama ini dengan kehati-hatiannya, tidak ingin ada kesalahan ataupun bukan karena ada kepentingan tertentu, semata-mata ingin membuat terang tindak pidana ini dengan perjuangan yang cukup berat karena kasusnya sudah sangat lama dan mengumpulkan buktinya dengan sangat luar biasa. Karena Peggy ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerah diri, tidak, tetapi sudah berpindah tempat, kemudian sempat diperkenalkan oleh ayahnya sendiri, menyampaikan bahwa namanya adalah Robi Irawan kepada ibu kos maupun kepada ibu tirinya, sebagai gambaran bahwa dia sudah mencoba untuk membuat identitas yang lainnya. Sekarang baru diakui bahwa itu adalah anak saya yang namanya Peggy. Padahal ketika awal kepada ibu kos, di mana bapaknya ada di sana, tetapi dia menyampaikannya itu sebagai keponakan dengan nama seperti itu. Terus bergulirnya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik mendapat atensi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri memerintahkan tim dari Propam hingga Bareskrim Polri untuk mengasistensi kasus tersebut. Meskipun kasus tersebut telah berproses dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan, Kapolri meminta jajarannya turun dan melihat langsung fakta dan kebenarannya. Melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Sementara itu, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki, Peggy Setiawan akan digelar hari Senin besok di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Rencananya, sidang akan dimulai pada pukul 9 pagi besok di Pengadilan Negeri Bandung dan akan dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman. Persiapan jelang sidang pra-peradilan pun terpantau sudah rampung. Nantinya, sidang pra-peradilan tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat diliput oleh awak media. Kuasa hukum Peggy Setiawan pun sudah menyiapkan sejumlah berkas, diantaranya putusan pengadilan kasus Vina Eki tahun 2017 dan juga menyiapkan 10 saksi dan ahli untuk meringankan Peggy Setiawan. Tim TV One mengabarkan.
Server Pusat Data Nasional PDN di Kementerian Informasi dan Komunikasi Kominfo down atau mengalami gangguan. Gangguan pada sistem PDN tersebut pertama kali diumumkan oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham yang menyampaikan layanan imigrasi di seluruh bandara internasional di Indonesia terkena dampak. Kondisi ini mengakibatkan penumpukan antrean penumpang di gerbang imigrasi akibat kendala pada sistem proses pemeriksaan imigrasi dilakukan secara manual. Pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham pun harus melakukan penambahan petugas untuk proses pemeriksaan secara manual tersebut. Ya, saya Gina, saya baru datang dari Perancis. Terus tadi pesawat saya sampai di Jakarta itu sekitar jam 5:30. Tapi karena ada masalah sistem untuk scan paspor ya, jadinya nunggunya lama banget. Terus untuk turis juga mereka pada komplain, ini kenapa sih lama banget kok di Indonesia seperti ini ya? Sempat nunggu berapa lama tadi Kak? Ada kali 1,5 jaman ya, pokoknya dari 5:30 sampai sekarang ini jam berapa? Jam 7:30. 2 jaman ya? 2 jam. Ya. Oke. Situasi di dalam sendiri seperti apa sih Kak? Kalau boleh Kakak tahu? Lumayan chaos ya, lumayan chaos karena kan yang biasanya pakai sistem yang otomatis semuanya, ini benar-benar semua petugasnya harus nulis pakai tangan satu-satu. Manual? Nomor paspornya ditulis satu-satu, dari mana negaranya, datang berapa lama, jadi mereka semua harus nulis satu-satu. Manual Kak? Manual, semuanya manual. Ya itulah namanya teknologi, kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Tapi ya perlu diperhatikan, perlu diawasi, jangan sampai seperti ini. Kondisi tadi di dalam seperti apa Pak? Wah rame, udah pokoknya rame dah. Kacau semeraut Pak? Kacau. Oke. Tapi ya mereka berusaha. Petugas lebih ekstra untuk ditambah atau seperti apa tadi Pak? Anunya semua gate-nya juga semua. Mereka di counternya Kurang lebih berapa petugas yang Bapak tahu? Saya antrinya lebih kurang 1 jam lebih. Terkait layanan imigrasi yang terhambat, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari mengatakan pihaknya sedang melakukan pemulihan secara bertahap pada Pusat Data Nasional. Menkominfo mengklaim tim teknis tengah bekerja keras untuk mengatasi masalah tersebut secara cepat agar layanan publik bisa kembali normal. Sebagai bentuk penanganan darurat, telah tersedia Pusat Data Nasional sementara berbasis cloud yang bisa digunakan bersama oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Sudah lebih terkendali, ya. Saya lihat antrian, saya bahkan tadi mencatat berapa lama pelintas itu berproses di counter ya. Saya rasa tidak terlalu lama, masih hitungan 10-20 menit ya, karena di sini teman-teman juga sudah lebih bisa mengantisipasi ya, walaupun masih sistem masih belum pulih, tetapi secara proses manual sudah lancar pengaturannya. Terus kemudian BKO yang saya sampaikan tadi juga sudah bisa bekerja dengan baik ya, dan kita mengantisipasi haji juga sudah kita lakukan ya, beberapa petugas untuk bisa melayani khusus haji. Kaitan dengan kesisteman ya, sambil menunggu PDN recover ya, tadi saya sudah mendapatkan laporan dari Direktorat IT di Imigrasi ya, bahwa akan ada satu aplikasi darurat ya untuk membantu perlintasan ya. Jadi bukan aplikasi yang biasa kita gunakan, tapi yang penting bisa menjalankan sistem secara otomatis ya. Ini diharapkan akan memperlancar antrian dan juga pengecekan ke server cekal dan juga server Interpol. Gangguan sistem PDN sudah berlangsung selama hampir 4 hari, terhitung sejak Kamis 20 Juni 2024 pukul 4 pagi. Pusat Data Nasional merupakan inti dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai instansi pusat dan pemerintah daerah.
Saat ini PDN dipergunakan oleh layanan seluruh instansi pemerintahan. Tercatat ada 56 kementerian dan lembaga pengguna layanan PDN. Di antaranya Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Badan Pengawas Pemilu Bappenas, Mahkamah Konstitusi, dan sejumlah kementerian. Oleh karena itu, bukankah seharusnya masalah seperti ini tidak seharusnya terjadi kepada sebuah data center seperti PDN? Lantas, apa yang menjadi penyebab server PDN mengalami gangguan? Betulkah akibat serangan siber? Dan betulkah lumpuhnya server PDN bisa membahayakan negara karena tidak dilengkapi pengamanan yang kuat? Tim TV One mengabarkan. Ya, dengan terganggunya pusat data nasional yang juga berdampak pada sejumlah layanan publik ini menjadi pertanyaan. Apa sebenarnya penyebabnya? Siapa sebenarnya pelakunya juga? Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan sejumlah narasumber. Pada malam hari ini sudah ada hadir di studio pengamat kebijakan publik, Pak Vishnu Juwono. Selamat malam, Pak Vishnu. Apa kabar? Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya juga ada pakar keamanan siber, Bapak Pratama Persada, bergabung secara virtual. Pak Pratama, selamat malam. Baik, dan selanjutnya juga ada Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Bapak Silmi Karim. Pak Dirjen, selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik, saya awali langsung ke Pak Dirjen, Pak Silmi. Tadi kita sudah lihat update terakhir, sudah ada perbaikan begitu ya, dan sudah mulai semakin beroperasi dari layanan di Bandara Soekarno-Hatta. Update-nya sampai malam ini seperti apa Pak Dirjen untuk layanan keseluruhannya? Dan juga tentunya di sejumlah bandara internasional di daerah lain, Pak. Jadi PDN yang kita biasa gunakan, ya, atau data center yang kita biasa gunakan itu sampai saat ini itu belum pulih. Ya, jadi ketika kurang lebih 12 jam hari Kamis down sistem, itu saya sudah tanda tanya gitu. Kalau kegagalan sistem itu akibat dari misalnya hal yang sederhana, ya misalnya arus listrik atau teknis, itu tidak akan lebih dari 3 sampai 6 jam. Nah, ketika 12 jam terjadi, maka saya meminta izin kepada Menteri Hukum dan HAM selaku atasan saya untuk mengambil langkah-langkah guna mengamankan pelayanan publik. Nah, di situ saya mencari alternatif solusi ya, kaitan dengan data center. Nah, kemudian dari situ kami menggunakan data center alternatif agar bisa segera pulih. Nah, itu memakan waktu kurang lebih 1 sampai 2 hari. Karena kita harus melakukan upload, install ulang, ya, kemudian melakukan pengoperasian, setting dengan sistem, ya, bukan hal yang sederhana. Untuk melakukan proses uploading datanya saja memakan waktu 1 hari. Dan itu bukan hanya sebatas seluruh layanan, itu hanya untuk di perlintasan saja. Masih ada visa, masih ada paspor, ya, dan juga layanan imigrasi lain. Tapi waktu itu saya ambil keputusan, ini kalau saya menunggu sampai PDN pulih, nasib daripada pelayanan publik bisa terganggu, ya. Dan tepat dugaan saya, ya, ini sebabnya adalah ada ransomware. Ya. Jadi Menko Polhukam dan juga Kapolri ya sudah turun tangan. Ya, artinya ada serangan cyber. Nah, kalau saya menunggu sampai ada konfirmasi bahwa itu serangan, mungkin sampai hari ini belum pulih. Tapi waktu itu atas izin pimpinan saya mengambil langkah dan itu akhirnya terjadi dan saya bersyukur bahwa semakin pulih. Ya, saya tadi cek seluruh
bandara-bandara utama, ya, perlintasan utama, jadi Batam, Ngurah Rai, Jakarta, Medan, ya, dan juga perlintasan lainnya sudah pulih. Ya. Ada 1-2 yang masih settingannya belum baik, ya, itu wajar karena kan ini kayak mengulang dari nol lagi kesisteman. Ya. Nah, yang menjadi PR lagi kan selama 2 hari waktu itu masih manual. Ini kan harus dimasukkan ke sistem. Nah, ini juga menjadi PR tersendiri. Ya. Nah, pelajaran berharganya adalah ini kita harus lihat dari sejarah. Kenapa PDN ini dilakukan? Ya, Pusat Data Nasional. Jadi awalnya itu ada Perpres ya, di tahun 2022 mengenai SPBE, ya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian diikuti oleh aturan turunan berupa Permen. Nah, di situ juga, ya, kenapa ini dilakukan? Salah satunya adalah sejarahnya setiap lembaga, kementerian, itu masing-masing membuat semacam data center yang mana itu cost-nya dianggap tinggi sehingga harus dikonsolidasi. Nah, direspon oleh Kementerian Keuangan, ya, anggaran yang berhubungan dengan data center atau storage, penyimpanan data, itu di freeze. Artinya mau tidak mau kita harus menggunakan PDN. Nah, hal ini, ya, PDN ini tuh seperti mall, ya. Mall tahu ya, maksudnya pusat perbelanjaan, ya. Nah, kita ini sebagai tenan sewa di pusat perbelanjaan tersebut. Ambil contoh misalnya 500 meter persegi. Ya. Nah, yang kena serangan itu mallnya, ya, tidak bisa masuk, pintunya ditutup, dikendalikan oleh orang luar, ya, dengan satu kompensasi tertentu. Nah, otomatis kalau pintunya tidak bisa dibuka, barang-barang dagangan saya ada di dalam. Ya kan? Saya tidak bisa melayani pelanggan. Pelanggannya pun tidak bisa masuk. Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Nah, akhirnya saya pindah mall ini sekarang. Ya. Saya cari mall lain, saya buka warung di situ. Darurat. Ya. Kalau tadinya saya berjualannya di emperan, ya, secara manual, ya, ini sekarang kita buka lagi tapi di mall lain. Karena kalau saya tunggu mallnya ini buka, ya, belum tentu hitungan hari, bisa minggu dan bisa bulan. Tergantung bagaimana penanganan, ya, yang dilakukan oleh Kemenkominfo, kemudian Badan Cyber BSSN, ya, dan juga dibantu aparat dari kepolisian. Nah, jadi waktu itu tidak bisa menunggu ini. Ya. Saya lihat di lapangan, saya pastikan dulu secara manual itu lancar, perbantuan dari personil BKO untuk ditambah, mana haji juga bersamaan, ya, kloter pertama juga datang, ya, yang ONH plus juga datang. Jadi memang di luar kaitan dengan serangan cyber, ini juga perlintasan juga lagi tinggi. Jadi 2 PR yang kita hadapi, ya, tetapi saya harus apresiasi rekan-rekan di imigrasi itu sangat sigap baik secara operasional maupun juga dari penyiapan kesisteman. Ya, saya bukan ahli imigrasi, ya, tetapi saya harus mengapresiasi bahwa rekan-rekan saya di imigrasi itu luar biasa. Nah,
Kedepannya bagaimana? Nah, ini kan masih dalam proses perbaikan. Tentu harapan kita PDN yang kena serangan itu harus pulih. Kenapa harus pulih? Karena di situ ada data-data kita, ya, yang mana data ini harus di-recover. Oke, Pak Silmi? Disambung dengan yang sekarang ada. Iya. Karena kalau tidak, itu maka sebagian akan hilang. Ya, Pak Silmi, mohon maaf Iya. Pak. Sejauh ini bagaimana kemudian dari pihak Bapak juga komunikasi dengan pihak Kominfo terkait dengan server PDN ini, Pak, sejauh ini? Posisi kita sebagai tenan itu kan menunggu, ya kan? Makanya ketika nasib pelayanan publik itu tidak bisa menunggu, maka saya ambil langkah. Yang saya tadi bilang, setelah 12 jam itu tidak ada kejelasan, ya, artinya bukan masalah teknis, ya kan, informasi itu kan munculnya setelah 2 hari bahwa ada serangan. Waktu di awal kan tidak ada. Tapi yang jelas saya punya hitungan, kalau dalam waktu 6 jam secara teknis itu tidak bisa pulih, artinya ada serangan. Nah, asumsi ada serangan itu, saya mengambil langkah. Gitu kan? Kalau saya menunggu, nggak selesai, ini masih manual. Begitu. Baik. Ya, jadi kita program ulang, kita masukkan ke data center alternatif, sehingga aplikasi kita bisa berfungsi. Baik, Pak. Ya. Saya sekarang, baik. Saya sekarang ke Pak Pratama. Tadi berdasarkan penjelasan dari Pak Silmi, ini 12 jam tidak ada respon, tidak ada upaya yang dilakukan, kemudian akhirnya pihak imigrasi ini mengambil alih. Yang menjadi pertanyaan ini apa yang sebenarnya terjadi, Pak, kalau dari pengamatan Pak Pratama ini? Ya, sebenarnya dari awal sejak tadi Pak Silmi bagus sekali menjelaskan 6 jam setelah sistem down itu, kayaknya nggak mungkin kalau sistem teknis gitu. Nah, setelah 20 jam, saya yakin bahwa ini kena serangan gitu. Ketika lebih dari 24 jam, saya lebih yakin lagi bahwa ini kena ransomware begitu. Dan ini masih beruntung nih, imigrasi masih memiliki backup data itu di server lokalnya sehingga bisa di recovery, bisa online lagi begitu. Kalau nunggu PDN, benar tadi kata Pak Dirjen gitu, bisa jadi malah nggak terrecovery Pak Dirjen, karena apa? Ransom ini dia terencrypt semua filenya, kemudian kalau musuh kita itu cukup berat gitu, dan dari kalau saya lihat ya yang lagi tren saat ini itu adalah turunan-turunan dari Lockbit itu geng ransomware-nya, kemudian turunan dari Conti gitu, yang rata-rata kalau server sekelas PDN ini mereka mintanya antara $5 juta sampai $10 juta gitu. Kalau nggak mau bayar nggak akan dikasih itu key-nya. Nah, ini yang menyebabkan Pak Pratama, kenapa kok keamanan Pak Pratama, mohon gitu, maaf Mbak, Bapak, gitu. Baik, mohon maaf Bapak, kami tahan terlebih dahulu. Ada sedikit kendala pada komunikasi, nanti bisa diperbaiki untuk dari sisi audionya. Tapi sempat disebutkan salah satu penyebabnya ini adalah ransomware. Banyak yang kemudian bertanya, ini sebenarnya apa? Serangan siberkah? Nanti bisa dijawab Pak usai jeda. Sesaat lagi. Ya, saya ingin kembali ke Pak Pratama menjawab pertanyaan yang menggantung tadi, Pak. Ini akibat dari ransomware. Tadi Pak Silmi juga sudah menyebutkan, Pak. Tapi mungkin masih banyak yang belum mengetahui ini sebenarnya apa, Pak, ransomware ini. Iya, gini. Jadi dari awal ketika sudah lewat dari 12 jam gitu, 20 jam, saya yakin bahwa ini memang kena serangan peretasan gitu. Dan kalau selama itu biasanya kenanya adalah ransom, dan tadi Pak Dirjen Imigrasi sudah memverifikasi bahwa memang kena ransom gitu, jadi memang sudah klop. Nah, ini ransom ini adalah malware gitu yang digunakan untuk melakukan enkripsi file, Mbak. Jadi server yang kena serangan ransom ini semua datanya itu terencrypt,
dirusak sama si malware-nya ini gitu. Kemudian kalau mau dibalikin lagi biasanya minta tebusan, makanya namanya ransom. Nah, si hacker ini akan minta tebusan dengan sejumlah tertentu gitu, tergantung grupnya ya gitu. Kalau dari dugaan saya ini adalah turunan dari Lockbit gitu atau turunan dari Conti gitu, yang rata-rata untuk server sebesar PDN ini mereka mintanya antara 5 sampai 10 juta dolar lah gitu. Nah, ini kalau nggak dikasih uangnya gitu, itu nggak akan bisa terrecovery gitu. Tadi yang Pak Dirjen bilang akan tetap menunggu PDN gitu. Itu kalau misalnya tidak ada kemampuan untuk merecovery, mendekripsi file-filenya, itu akan hilang itu Pak Dirjen itu. Makanya agak kasihan ini sebenarnya imigrasi ini menjadi korban karena kelalaian yang dilakukan oleh PDN ini gitu. Karena kalau saya lihat ya, kalau memiliki tata kelola yang baik, pengamanan yang baik begitu, harusnya nggak akan sampai sejauh ini gitu. Sehingga ketika mereka misalkan punya data backup yang baik gitu, kalau misalkan main servernya itu kena serangan ransom gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi masih ada backupnya yang memang disiapkan ketika terjadi perusakan terhadap main servernya, backupnya langsung bisa live. Kan ini enggak, artinya apa? Main servernya kena, backupnya kena gitu. Nah ini untung saja gitu, teman-teman di imigrasi mereka memiliki backup server manual gitu, yang ada di sistemnya mereka, sehingga nanti bisa di-up-kan lagi dengan sistem yang sama gitu, walaupun tidak menggunakan PDN begitu. Tapi memang butuh effort khusus ya gitu, memasukkan kemarin data yang masih manual dan lain-lain. Tapi geraknya cukup cepat lah gitu. Dan saya sangat mengapresiasi ketika Dirjen Imigrasi gitu dan timnya melakukan tindakan untuk melakukan langkah-langkah mitigasi ketika PDN-nya terkena serangan. Kemudian yang kedua adalah, ini kan imigrasi hanya salah satu tenan ini kan, tadi Pak Dirjen bilang gitu kan, di dalamnya ada banyak lagi tenan gitu. Dan kalau saya lihat PDN ini walaupun sementara ada ribuan server di sana, bahkan mungkin belasan server atau puluhan server gitu. Nah ini gimana nanti nasibnya? Kemarin sudah ketahuan adalah LKPP gitu. Kemudian ada nih Andri nih yang sekarang bermasalah juga gitu. Nah ini kan hal yang nggak boleh terjadi sebenarnya gitu. Dan yang saya heran gitu, di amanah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu maksimal 3x24 jam pengendali data pribadi, pemroses data pribadi itu wajib melaporkan kepada subjek data pribadi yang saat ini adalah masyarakat Indonesia gitu, ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi atau peretasan seperti ini. Harusnya diumumkan dong, dikasih tahu dong ke masyarakat gitu. Kalau perlu minta maaf dong pada masyarakat gitu, bahwa ternyata PDN yang didesain oleh Kominfo ternyata tidak aman-aman amat gitu. Dan ketika semua kementerian lembaga dipaksa gitu untuk meletakkan servernya di PDN gitu sebagai tenan tadi seperti Pak Dirjen Imigrasi sampaikan gitu. Kemudian mallnya ini gitu, PDN-nya ini tidak dilengkapi dengan keamanan yang cukup, tata kelola yang baik, orang-orang yang berkompeten, ya kayak gini jadinya. Bikin malunya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh negara di dunia gitu. Kok bisa gitu Indonesia kena berkali-kali masalah ini gitu Mbak. Oke. Indonesia ini sudah terkena berkali-kali dan tadi disebutkan ada kritik tata kelola ini tidak baik. Saya ke Pak Vishnu, bagaimana ini kemudian ada ribuan data juga yang juga terhubung di dalam PDN ini, nasibnya seperti apa? Kan ini membahayakan sekali. Ya, jadi itu tadi ini merupakan dampak ketidakbecusan tata kelola dalam hal sistem IT di Indonesia ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa PDN sendiri ini sebenarnya sifatnya masih PDNS, yaitu Pusat Data Nasional Sementara. Kan rencananya PDN yang di launching oleh Presiden Jokowi Februari kemarin itu kan di Cikarang, terus nanti akan dilanjutkan di IKN dan di Batam. Kalau salah nanti ada 3 pusat data nasional gitu. Dan itu lokasinya emang sengaja tersebar supaya PDN beneran nggak ada bedanya, dari Pak. segi keamanan itu secure gitu. Tapi ini merupakan akumulasi tidak adanya perencanaan yang komprehensif ya terkait dengan pembangunan tata kelola sistem IT kita, terutama dalam hal cyber security. Karena kita tahu kan pada waktu dilakukan review terhadap SPBE di berbagai macam pemerintah daerah, kementerian dan lembaga negara tahun 2019 kalau tidak salah, memang kapasitas dan budget dari setiap pemerintah daerah, kementerian ini kan beda-beda. Makanya kan pada waktu itu sepertinya ada kesepakatan harus dibangun yang terpusat. Cuman kan terpusat ini ternyata baru dibangun 1, itu pun masih sementara. Dan sementara berarti kan ini ada migrasi data juga
dari berbagai macam kementerian kan yang masih dalam proses. Nah, saya rasa perencanaan yang tidak matang dalam hal migrasi data inilah yang sehingga akhirnya rentan dan akhirnya ransomware bisa masuk di situ. Gitu. Jadi sebenarnya ini yang paling harus bertanggung jawab penuh itu dari siapa, Pak? Karena sampai kebocoran data seperti ini dan juga ada permasalahan kalau seperti ini dari, sangat membahayakan. berdasarkan informasi dari Pak Dirjen kan sepertinya implicitly mengatakan bahwa itu sebenarnya PSDN gitu kan. Karena kan PSDN adalah mallnya yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dari tenannya sehingga tenannya bisa berjualan dengan nyaman. Nah, jadi saya rasa yang menjadi tanggung jawab PSDN, tapi kalau kami hitamkan PSDN seluruhnya juga saya rasa itu juga tidak proporsional dalam arti PSDN sendiri kan ini masih sifatnya sementara ya. Nah, jadi harusnya ada koordinasi yang baik antara Kominfo, BSSN, BRIN dan lembaga terkait terutama untuk memonitor mengadakan audit sistem IT secara berkala misalnya. Sehingga jangan pada saat kejadian baru bereaksi. Jadi kalau dilakukan audit secara berkala sebulan sekali gitu misalnya atau 3 bulan sekali kan mungkin bisa ada langkah antisipatif yang sistematis ya. Terutama bagaimana menghandle migrasi data dari berbagai macam kementerian, pemerintahan daerah, lembaga negara ke PSDN. Jadi walaupun PSDN itu di muka kesannya wah hebat, tapi ternyata transisi migrasi datanya itu tidak lancar sehingga akumulasinya adalah kejadian ini. Iya, Pak Silmi, sejauh ini apakah ada desakan mungkin dari pihak imigrasi begitu ya kepada Kominfo untuk mendorong supaya ini cepat-cepat pulih karena masih dilakukan perbaikan secara bertahap, tapi hingga saat ini masih belum 100%, Pak. Ya, kalau desak itu kan nggak cukup memecahkan masalah. Sekarang kalau dalam situasi seperti ini, ya bagaimana caranya pelayanan publik itu tidak terganggu. Makanya waktu ketika 12 jam saya lihat tidak ada tanda-tanda pulih, maka saya putuskan untuk melakukan aksi ya mencari data center yang kira-kira bisa merecovery langkah-langkah kita ya guna mengembalikan pelayanan publik. Ya, saya bersyukur per hari ini tadi malam lah ya, mulai pulih. Ya. Nah, kalau secara bertahap itu kan memang ada satu atau beberapa yang kena ini kan yang di Surabaya. Ya, jadi memang ada yang di Batam. Nah, yang di Batam ini ditarik itu datanya. Tetapi itu tidak semua. Ya, sehingga waktu itu kita tidak bisa pakai juga. Nah, sehingga karena data imigrasi itu kan besar. Sebenarnya tidak ada kebocoran data. Kalau tadi Mbak menyampaikan kebocoran data itu lain cerita. Ya. Di sini tuh yang ada adalah pusat datanya itu dikunci sama si hacker. Si hacker itu minta uang seperti yang tadi sudah disampaikan, ya kan? Nah, jadi nggak ada nyolong data. Ini adalah data yang terkunci sehingga tidak bisa dioperasikan oleh para usernya. Kami adalah usernya, tenannya. Nah, ketika tidak bisa berkomunikasi dengan data, otomatis sistem itu tidak berjalan atau down. Nah, untuk itulah kemudian saya cari tempat baru untuk kemudian bisa kita upayakan dalam hal merecovery data-data, merecovery sistem ya, melalui data yang kita miliki, kita upload lagi ke situ, pindah tempat. Jadi kalau kita desak-desak itu, menurut saya nggak ada gunanya. Udah pasti tanpa didesak pun teman-teman Kominfo juga udah pasti siang malam berusaha untuk memperbaiki kan. Ini tekanannya besar dan saya membayangkan sekali
tidak mudah juga bekerja dalam tekanan gitu ya. Ada puluhan, mungkin hampir 100 pelanggan yang terkena dampak, dan itu kan lembaga pemerintah, lembaga kementerian semua. Pak Silmi, ya, Pak Silmi tadi sempat disebutkan juga ada permintaan uang. Itu sudah ada informasi Pak, permintaan uang itu sejumlah berapa? Saya tidak terlalu detail ya, karena saya kan pekarangan saya kan layanan imigrasi. Kalau itu sebaiknya tanya kepada Kominfo. Saya hanya menyampaikan background. Nah, detailnya saya tidak berwenang untuk menyampaikan. Oke, tapi jelas berarti ada permintaan uang, betul Pak? Informasi yang saya dapat begitu. Oke, informasi yang didapat dari Kominfo Pak? Adalah. Teman-teman wartawan kan lebih ahli. Oke, baik. Saya ke Pak Pratama, sempat disebutkan juga ini Pak Silmi sempat menyebutkan ada informasi ada meminta uang tebusan. Jadi kalau bisa dianalisa sebenarnya ini pihaknya siapa? Apakah ini perorangan atau siapa? Ya, sebelumnya saya mau luruskan dulu tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu ya gitu. Pak Wisnu gitu, nggak ada bedanya Pak Wisnu, pusat data nasional ataupun pusat data nasional sementara. Jadi walaupun pusat data nasional sementara, pengamanannya pun harus tetap maksimal. Emang iya, kalau pusat data nasional sementara, data-datanya data-data yang nggak benar gitu, data-data yang nggak perlu diamankan. Ini buktinya imigrasi habis-habisan kena gitu. Jadi jangan menjadi excuse gitu bahwa gara-gara ini pusat data nasional sementara sehingga nggak apa-apalah kalau diretas. Ya jangan dong. Ini kan gara-gara PDA-nya belum jadi aja gitu. Tapi sistem yang miliki gitu, sistem PDN sementara ini dan PDN yang nanti ada itu sama, pengamanannya juga sama gitu. Kemudian yang kedua, tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa bukan jadi kebocoran data. Semoga nggak jadi kebocoran data Pak Dirjen gitu. Tapi kalau saya melihat ya, semoga ini saya salah gitu. Geng-geng ransomware saat ini gitu, ini saya menjawab juga pertanyaan Mbak kita, bahwa geng-geng ransomware saat ini ketika dia melakukan ransomnya, perusakan filenya, pengenkripsian file, penyandian filenya, sebelumnya mereka itu rata-rata mengambil datanya dulu. Supaya apa? Supaya kalau nanti dia minta tebusan, kemudian tebusannya nggak diberikan, dia ngancem akan mempublikasikan data yang sudah dicuri gitu. Tapi moga-moga saya salah, semoga sampai di ransomnya saja gitu. Jadi yang melakukan ini siapa? Apakah perorangan atau grup gitu? Untuk sekelas PDN ini, menurut saya yang melakukan itu adalah grup. Jadi ada grup hacker yang tadi saya bilang, mungkin ini grup hacker Conti gitu yang kemarin sempat menyerang ke beberapa kementerian lembaga yang ada di Indonesia, termasuk juga yang ada di Amerika, atau grup ransomware Lockbit gitu, yang mereka targetnya rata-rata high profile gitu, termasuk juga data-data center di berbagai negara gitu. Nah, kalau yang menyerang itu mereka juga minta tebusannya itu nggak main-main gitu. Kalau ransomware biasanya mintanya ya 200.000 US dollar, 500.000 US dollar gitu. Tapi kalau geng-geng seperti ini enggak, dia mintanya bisa sampai 5 juta sampai 10 juta gitu. Mungkin range-nya segitulah, 7, 8, 9 begitu. Mungkin sekitar segituan gitu, sampai 10 juta dolar yang biasa mereka lakukan. Kemarin Colonial Pipelines gitu, perusahaan minyak di Amerika, mereka harus bayar 50 juta US dollar supaya file-filenya itu bisa di-recovery, dibalikin lagi sehingga sistemnya bisa live lagi gitu. Nah, saya nggak tahu berapa yang diminta oleh geng ransomware yang menyerang PDN ini gitu, dan menurut saya Kominfo harus transparan karena Kominfo ini sebagai pengendali data pribadi. Pemroses data pribadinya mungkin pihak ketiga ya, saya nggak tahu pihak ketiganya siapa gitu, bisa perusahaan A, perusahaan B begitu. Tapi sebagai pengendali data pribadi harusnya Kominfo bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada masyarakat. 3 kali 24 jam loh batas waktunya gitu. Sampai sekarang kita belum tahu. Dan BSSN pun menurut saya gitu, karena dia menjadi salah satu tim dalam melakukan digital forensik audit ini gitu, juga harusnya punya hak untuk menyampaikan kepada masyarakat gitu. Ini kan BSSN sebagai
mbahnya gitu keamanan cyber yang ada di Indonesia harusnya bisa menyampaikan dengan lebih baik apa yang terjadi gitu, sehingga nggak terulang lagi kejadian di masa yang akan datang gitu. Plus bagaimana langkah-langkah mitigasinya, ini ada puluhan loh tenan yang ada di dalamnya gitu, ada ribuan server loh ada di sana, bagaimana langkah-langkah mitigasinya, dan kita kan perlu tahu gitu, karena bagaimanapun juga semua itu digunakan untuk melayani masyarakat. Nah, kalau pelayanan masyarakat terganggu, kan pemerintah yang salah sebenarnya gitu. Kan nggak semuanya punya sistem seperti imigrasi yang punya backup kemudian bisa menjalankan sistemnya lagi dan lain-lain gitu. Bagus ini imigrasi gitu. Tapi apa yang lain sebagus imigrasi kan belum tentu juga. Karena banyak tergantung terhadap PDN ini gitu. Nanti usai jeda bisa dijawab, Pak. Ini banyak juga yang bertanya apakah memang langkah satu-satunya adalah dengan membayar tebusan, karena kan ada 56 layanan publik yang juga terkoneksi di dalam pusat data nasional ini. Nanti bisa dijawab selengkapnya, Pak. Usai jeda kami kembali. Sebelum kita melanjutkan dialog pemirsa, kami akan ajak Anda untuk langsung melihat situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, bagaimana pelayanannya sejauh ini dan apakah sudah beroperasi dengan normal. Sudah ada rekan kami Rusdi yang akan melaporkan dari sana. Silakan Rusdi dengan informasi terbaru. Baik, selamat malam Agita Malika. Tetap pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang kemeriahan kembali terjadi di Bandara Soekarno-Hatta semenjak server imigrasi aktif kembali. Di mana diketahui memang server aktif kembali pada dini hari tadi, yang mana mampu melayani jemaah haji aktif tanah air yang melalui jalur khusus. Dapat dipastikan memang ada sekitar 5 autogate yang berfungsi untuk membantu kepulangan para calon jemaah haji yang memang menggunakan jalur khusus, tapi itu juga disiapkan 4 counter manual. Namun begitu memang imigrasi masih terus memperbarui server supaya dapat melayani semua aplikasi termasuk dengan visa. Namun begitu, informasi terakhir yang saya dapatkan memang sejak pagi tadi server dapat beroperasi dengan normal, yang mana yang tadinya visa WNA belum dapat digunakan, harus digunakan manual, sekarang sudah dapat menggunakan autogate atau yang menggunakan server. Dapat dipastikan Agita Malika memang di weekend ini arus balik atau kedatangan penumpang dari luar negeri cukup meningkat, namun begitu tidak terlihat adanya penumpukan atau antrian penumpang yang berarti. Hal ini dikarenakan memang server milik imigrasi sudah berfungsi. Demikian kita. Imigrasi ini sudah semakin berfungsi. Terima kasih Rusdi, informasi langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Pak Wisnu, sekarang saya ingin ke Pak Wisnu untuk melihat ya bagaimana kemudian banyak sekali kritik-kritik. Tentunya khususnya dari sistem atau dari server PDN ini. Bagaimana kemudian langkah ke depannya yang harus dilakukan? Ya, jadi langkah ke depannya adalah bagaimana mengawal migrasi data dari berbagai macam server di kementerian dan lembaga negara dan pemerintah daerah supaya itu tadi aman dari segi datanya dan lancar ya. Sehingga ya serangan-serangan cyber seperti ini tidak terjadi lagi ya. Tapi ya ini sangat memprihatinkan ya kalau kita melihat kebocoran data itu udah menjadi sebuah kebiasaan ya, daripada sebuah insiden gitu kan. Kalau kita lihat banyak data-data bocor seperti KTP dan segala macam, fingerprint dan segala macam. Nah, ini menunjukkan bahwa memang manajemen data security kita lemah. Dan juga saya ingin mencatat bahwa komunikasi publik dari pemerintah juga lemah dalam hal ini ya. Karena sampai sekarang baru dari Pak Silmi nih kita tahu bahwa sudah adakah informasi mungkin selain dari imigrasi, dari layanan publik lain? Ini saya baru tahu dari sini ya, tapi saya cek tadi sebelum datang ke studio masih belum ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa ini ransomware. Dan apa reaksi pemerintah terhadap ransomware ini, apakah akan membayar atau tidak, kita kan tidak tahu ya, orang masih berspekulasi gitu. Tapi ya ini tadi, ini menunjukkan bahwa memang banyak PR dari segi tata kelola IT kita, terutama dalam hal data security. Oke, Pak Pratama, ini melanjutkan pertanyaan juga, kan artinya harus ada uang tebusan yang dibayar jika tadi mengacu pada ransomware tadi. Apakah itu memang satu-satunya solusi Pak? Ataukah memang ada solusi lain? Karena kan ini ada 56 layanan publik, ribuan data yang juga terhubung dalam PDN ini.
Ya kalau saya menyarankan sih nggak usah dibayar ya. Karena kalau dibayar belum tentu juga key-nya dikasihkan gitu untuk membuka file yang di-encrypt sama mereka gitu. Jadi membayar geng ransom itu belum pasti akan diberikan kunci untuk membuka kembali sistem yang mereka serang gitu. Kemudian bagaimana langkahnya ya? Berarti harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan proses recovery gitu, melakukan dekripsi, melakukan proses crypt analisis gitu sehingga bisa membuka file-file yang terencrypt tadi gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa salah satu hal yang wajib hukumnya ada itu saat ini adalah backup data yang baik gitu. Sebenarnya kalau PDN ini memiliki backup data yang baik, nggak perlu tuh nunggu-nunggu sampai berhari-hari seperti ini gitu. Cukup dalam hitungan menit atau hitungan jam mereka bisa langsung melakukan recovery. Ternyata kan ini enggak. Tadi Pak Dirjen Imigrasi juga menyampaikan ada backup data di mana nih Batam gitu atau daerah lain gitu. Ternyata yang di backup juga nggak full gitu. Sehingga ketika di recovery itu nggak bisa menjalankan sistemnya secara full gitu. Ini kan agak aneh. Ini ada apa ini gitu. Kita ngomongin pusat data nasional loh. Ada Perpres 1 Data Indonesia kan yang turunannya jadi pusat data nasional gitu. Ini gimana ceritanya gitu. Kita mau menyatukan semua server yang ada di kementerian lembaga menjadi satu tempat begitu, tetapi ternyata pengamanannya nggak baik, kemudian kurang kuat, kemudian tata kelolanya juga nggak benar. Kalau tata kelolanya benar, nggak akan kejadian kayak gini nih Mbak. Pasti ada business continuity plan, sehingga ketika terjadi serangan, otomatis akan ada nih langkah-langkah mitigasi. Apa nih? Akan melakukan upping dari sistem DRC-nya gitu. Nah ini kan ternyata enggak. Sistem main servernya kena, DRC-nya juga nggak jelas gitu, atau mungkin kena juga gitu, sehingga nggak bisa online gitu. Nah yang jadi masalah adalah ketika sistem yang di-hosting di PDN ini adalah sistem yang melayani masyarakat, artinya sistem yang kritikal, ini kan jadi masalah. Contohnya imigrasi, contohnya misalkan LKPP, atau lembaga-lembaga lain yang melayani masyarakat secara live gitu, yang setiap saat itu dibutuhkan gitu. Nah ini kan mengganggu masyarakat. Jadi masa iya nggak ada yang salah gitu kan, nggak mungkin gitu. Atau misalkan kayak gini masyarakat kok disuruh nerimo saja gitu, ya enggak dong gitu. Harus ada kompensasi, nggak tahu nanti kompensasinya apa gitu. Ataukah minimal minta maaf lah gitu bahwa terjadi kelalaian atau keteledoran atau apapun gitu sehingga terjadi sistem yang berhenti seperti ini gitu Mbak. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi evaluasi juga dan diatensi. Pak Silbi, terakhir, Pak, bagaimana kemudian juga dengan proses pencekalan pada saat di bandara? Pencekalan itu memang kita ada backup yang dimiliki oleh migrasi sendiri, tidak ditaruh di data center, sehingga cekal itu aman. Terus kemudian ketika 2 hari itu dilakukan manual, manifest itu kita periksa ke sistem kita yang namanya SIPP. Ya, sehingga orang-orang yang mau terbang dan mau mendarat, kita sudah cek. Itu dimasukkan ke aplikasi cekal kita. Nah, aplikasi cekal itu kan tidak sebesar aplikasi paspor atau aplikasi perlintasan, yang mana di situ harus cek database paspor, ya, ataupun database izin tinggal kalau WNA. Nah, kalau cekal itu kan tidak sebanyak itu, sehingga kita masih punya backup di Pusdakim namanya. Ya. Nah, inilah yang kita gunakan untuk melakukan pengecekan cekal. Jadi sampai hari ini ya saya dapat laporan masih terkendali, ya, bahkan dilakukan check and recheck, ya, kaitan dengan perlintasan yang hubungannya dengan kita. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Silbi, terima kasih juga Pak Visnu, dan terima kasih Pak Pratama sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan tunggu bagaimana langkah selanjutnya dan semoga tidak ada lagi server yang error dan juga tidak akan ada lagi permasalahan dan juga gangguan dalam PDN. Sesaat lagi pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa. Silakan Caca. Ya, kita benar sekali. Saat lagi pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda, masih mengenai server yang down hingga menyebabkan berbagai macam permasalahan. Usai jeda berikut hanya di Apa Kabar Indonesia Malam.
Kalau tadi kita berbicara mengenai Pusat Data Nasional, nah sekarang akan saya hadirkan kepada Anda. Apa itu Pusat Data Nasional? Yang merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah yakni Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemirsa atau SPBE. Nah, saya akan hadirkan kepada Anda. Inilah dia server Pusat Data Nasional atau PDN sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 di mana pasal 27 ayat 4 mengatakan tercantum Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pasal 2 atau ayat 2 huruf A merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah yang kemudian saling terhubung. Ini disebut tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Ya pemirsa, ini yang kemudian menjadi permasalahan ketika server tersebut sempat down hingga menimbulkan berbagai macam permasalahan. Ya, seperti yang diatur dalam Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Ya, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa ini merupakan sekumpulan data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah yang kemudian saling terhubung. Ya, kemudian kita lihat lagi pemirsa bahwa berapa sih kapasitas dari PDN tersebut? Kapasitas yang cukup besar dan bertumbuh, layanan infrastruktur fleksibel dan cepat pemirsa. Ya, bahkan dalam Pusat Data Nasional atau PDN, fasilitas dan sistem operasional ini pun berstandar internasional. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa Pusat Data Nasional atau PDN berstandar internasional. Lalu layanan PDN pun diperuntukkan untuk seluruh instansi kementerian, lembaga, pemerintahan daerah di Indonesia. Jadi sistem ini terhubung dari kementerian-kementerian lembaga yang menggunakannya. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan berbuntut panjang adanya gangguan sistem Pusat Data Nasional atau PDN, tepatnya 20 Juni 2024, di mana yang terganggu adalah layanan keimigrasian pemirsa. Ya, layanan imigrasi pun akibatnya melakukan sistem manual hingga menyebabkan antrian cukup panjang di bandara. Padahal kita tahu bahwa momen-momen seperti ini sangat penting untuk memberikan pelayanan cepat karena libur anak sekolah bahkan juga harus menerima kedatangan jemaah haji. Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan bahwa memang telah terjadi gangguan kesisteman dalam Pusat Data Nasional tersebut. Jadi ketika sudah ada gangguan di pelayanan imigrasi, langsung Menkominfo pun angkat bicara tanggal 20 Juni 2024 bahwa memang dibenarkan terjadi gangguan dalam kesisteman. Menkominfo pun mengatakan memang betul telah terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang kemudian berdampak kepada beberapa layanan publik. Lalu Menko Polhukam pun menyatakan bahwa permasalahan ini akibat teknis dan penyebab gangguan itu kemudian berdampak pada Pusat Data Nasional. Ya, Menko Polhukam menyatakan permasalahan teknis pada Pusat Data Nasional. Bahkan secara harfiah dikatakan di lapangan Bayangkara Jakarta pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengatakan kemungkinan ada permasalahan teknis yang kita juga ketahui jangan sampai terjadi di kemudian hari. Kalau peralatan-peralatan meski ada kelemahannya yang perlu kita antisipasi. Jadi membenarkan ada permasalahan tapi harus diantisipasi hingga tidak berlanjut pemirsa. Lalu Polri dan BSSN pun lakukan langkah cepat mengatasi permasalahan ini, mencari tahu apa yang terjadi dengan melakukan penyelidikan. Ya pemirsa, ini koordinasi pun dilakukan untuk melakukan asesmen untuk mendalami penyebab gangguan yang ada. Ya bahkan Kapolri mengatakan Polri bekerja sama dengan BSSN untuk melakukan semacam assessment research pemirsa.
Lalu berapa banyak kementerian dan lembaga yang menggunakan layanan PDN pemirsa? Ada 56 diantaranya ANRI, BKN, BNPB, BSSN, Dewan Kerajinan Nasional, DKPP, Kementerian Agama, dan juga Kementerian ATR BPN. Ya, total ada 56 kementerian dan lembaga yang menggunakan layanan PDN. 8 diantaranya ANRI, BKN, BNPB, BSSN, Dewan Kerajinan Nasional, DKPP, Kementerian Agama, dan Kementerian ATR BPN. Lalu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawas Pemilu, Bappenas, Badan Informasi Geospasial, dan DKKDN atau Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional. Inilah yang menggunakan layanan PDN pemirsa. Selanjutnya ada BKPM, BMKG, BNPP, BNP2TKI, BPJS, BPOM, Badan Pusat Statistik, BRIN, dan BSN. Lalu kita lihat lagi, kantor staf presiden pun menggunakannya. Kemenko PMK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kemenkumham, Kemenkes, Kementerian Keuangan, Kominfo, bahkan juga Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Tapi memang saat ini yang mengeluh terdampak cukup signifikan adalah keimigrasian pemirsa. Dan yang menggunakan PDN ini juga Kemenlu, Kemenparekraf, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemendak, Kementerian Pertanian, PUPR, Komisi Yudisial, Komnas HAM, 8 Lembaga Administrasi Negara, MK, Ombudsman, Perpustakaan Nasional, PPATK, dan Setjen DPR RI. Harapannya layanan PDN ini bisa diselesaikan pemirsa sehingga tidak terdampak untuk beberapa penyelenggaraan pemirsa, khususnya keimigrasian. Dan sejumlah informasi lain masih akan saya kabarkan untuk Anda. Di antaranya karena mencoba kabur usai menyerempet kendaraan lain, sebuah minibus nyaris diamuk massa di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Informasinya sesaat lagi. Urusin aja bang, urusin kan pegang tadi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa mencoba kabur usai menyerempet kendaraan lain. Sebuah minibus nyaris diamuk massa di Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu siang pemirsa. Di mana seorang wanita histeris berteriak sambil memegang handle pintu mobil pengemudi online yang sempat terseret 10 meter. Bang, urusin aja bang, urusin kan pegang tadi. Wanita ini sedianya berupaya menghentikan mobil tersebut yang mencoba kabur usai terjadi perselisihan di jalan. Mendengar teriakan wanita ini, warga dan pengguna jalan yang berada di lokasi pun ikut menghentikan minibus. Massa yang kesal nyaris mengamuk dengan ulah pengemudi tadi. Pengemudi taksi online itu berdalih hendak menurunkan penumpangnya di kawasan Ancol. Menurut warga, sebelumnya mobil yang dikendarai wanita itu melaju dari arah Lodan Raya mengarah ke Ancol. Sementara taksi online itu melaju dari arah Mangga 2 menuju Ancol, hingga keduanya bersenggolan di pertigaan Ancol. Namun di tengah mediasi, pengemudi taksi online mencoba kabur pemirsa. Akhirnya setelah dimediasi warga, kedua belah pihak berdamai hingga korban mendapatkan ganti rugi.
Pemirsa, lebih dari 1.500 jemaah haji telah tiba di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Minggu dini hari. Kedatangan mereka disambut tangis haru di sepanjang Jalan Mas Tumapel. Inilah iring-iringan kendaraan yang mengangkut jemaah haji yang tiba di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Minggu dini hari. Segenap sanak keluarga dan kerabat menyambut mereka dengan tangis haru. Ada 1.540 jemaah tiba di Bojonegoro. Mereka terbagi dalam 5 kelompok terbang atau kloter. Kloter 1 hingga 4 tiba hari ini, sementara kloter 5 tidak dari Bojonegoro namun dari Lamongan. Tercatat sebanyak 5 jemaah haji asal Bojonegoro meninggal karena sakit atau faktor usia. Mereka telah dimakamkan di Tanah Suci Mekah. Sudah dibawa keluar dan dibawa pulang. Dados ingkang menunggu panjenengan. Tetap menunggu panjenengan. Langsung kita akan pantau bagaimana kedatangan jemaah haji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sudah ada rekan saya Kurnia Amal di sana. Amal, silahkan. Ya, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa. Betul sekali, memang hari ini rencananya dijadwalkan sekitar pada pukul 8.12 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ini jamaah haji kloter 5 asal Banten ini akan tiba di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 kedatangan haji. Di mana untuk kloter 5 ini sudah berangkat dari Bandara Udara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah ini sekitar pada pukul 5 pagi waktu setempat. Adapun pemirsa, nanti usai dari ketibaan di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, rencananya para jamaah ini akan langsung ke Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur untuk kembali dilepas ke keluarga masing-masing. Di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan, server Pusat Data Nasional milik Kominfo untuk pelayanan imigrasi ini sudah kembali normal sejak pagi tadi pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tadi juga kami sempat berbincang dengan salah satu jamaah haji yang sudah tiba lebih awal, di mana untuk proses imigrasi di Terminal 3 Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta ini sudah kembali pulih, di mana untuk jamaah haji sendiri berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang untuk proses pengecekan dokumen imigrasi ini mendapatkan prioritas, di mana sudah disediakan 5 autogate dan juga 4 counter untuk pelayanan imigrasi secara manual, khususnya untuk lansia. Dan untuk saat ini memang menurut pantauan kami sudah tidak ada antrian yang cukup panjang di imigrasi atau di perbatasan pintu imigrasi Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, karena memang sistem dari pelayanan imigrasi ini sudah berangsur pulih. Dan dapat kami informasikan untuk gelombang keberangkatan haji ini sudah dimulai sejak kedatangan haji, maksud kami sudah dimulai sejak kemarin 22 Juni 2024 untuk gelombang pertama ini dari Jeddah, dan untuk gelombang kedua ini nantinya akan dimulai pada 4 hingga 21 Juli 2024 yang akan datang, di mana untuk gelombang kedua ini nantinya akan diberangkatkan dari keberangkatan Madinah. Adapun untuk kloter kelima ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada sekitar 435 jamaah haji dan juga 5 petugas haji asal Banten yang sebentar lagi akan tiba di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 3 kedatangan haji. Dan tadi juga untuk hari ini sudah ada beberapa kloter haji yang tiba di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, dan berdasarkan informasi yang kami himpun sudah ada sekitar 5 kloter yang telah tiba di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta khususnya, di mana untuk 5 kloter tersebut berasal dari Banten, kemudian DKI Jakarta, dan sejumlah wilayah dari Jawa Barat. Dan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan dari problem yang dihadapi oleh sistem pelayanan imigrasi beberapa waktu yang lalu dari pihak bandara maupun dan imigrasi juga, ini telah menyiapkan sejumlah antisipasi, di mana penambahan counter-counter dan juga pengecekan petugas dan persiagaan petugas di counter-counter autogate di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta ini juga diterjunkan.
Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa penumpang yang datang dari luar negeri juga untuk proses imigrasi sendiri, baik dari yang manual maupun dari autogate ini juga berlangsung dengan lancar dan sudah terpantau tidak ada antrian yang cukup signifikan dalam proses pengecekan dokumen khususnya untuk imigrasi itu sendiri. Untuk sementara, demikian laporan saya langsung dari Terminal 3 Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Kembali ke Anda di studio, Caca. Terima kasih Kurnia Amal mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan kita ke informasi selanjutnya di mana 4 orang korban meninggal dunia akibat kecelakaan di Tol Semarang Batang dimakamkan di pemakaman umum daerah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jenazah korban tiba di rumah duka pada dini hari, kemudian dimakamkan di pemakaman umum setempat. 4 jenazah penumpang minibus korban kecelakaan di ruas jalan tol Semarang Batang disemayamkan sementara di Masjid Dusun Seduri, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sebelum dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Menurut putri salah satu korban, ayahnya bersama saudara lain dalam perjalanan pulang dari Lampung menuju Blitar dengan menggunakan minibus setelah menghadiri acara pernikahan saat kecelakaan terjadi. Jenazah korban tiba di rumah duka pada pukul 1 dini hari diantar dengan menggunakan mobil ambulans. Sesampai di rumah duka, keluarga dan warga setempat langsung melakukan proses pemakaman keempat korban. Tadi malam datang itu setengah 1. Itu diantar apa gimana Pak? Ambulan. Iya, keempat. Itu Kalau 3 ambulan yang ibu sama anak itu 1 ambulan, bapak sendiri, terus yang satunya juga. Dalam kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Batang ini diketahui 4 orang meninggal dunia, 2 orang selamat, yakni seorang penumpang dan pengemudi minibus. Kecelakaan terjadi pada hari Sabtu kemarin sekitar pukul 7 pagi. Mobil minibus berwarna hitam Mitsubishi Pajero melaju dari arah barat atau dari arah utara Jakarta menuju ke arah timur ke arah Semarang. Sesampai di lokasi kejadian, kilometer 405 jalur A, pengemudi mengambil lajur kiri yang mana pada saat yang sama ada truk tronton yang berhenti di bahu jalan. Diduga pengemudi minibus kurang konsentrasi lalu menabrak truk dari belakang. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya di mana layanan server imigrasi Bandara Soekarno-Hatta atau di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara ini kembali normal sejak Minggu dini hari. Para penumpang pesawat asal dan datang dari luar negeri pun bisa langsung diakses data perlintasannya. Layanan server imigrasi Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang telah kembali normal sejak Minggu dini hari tadi. Diketahui sebelumnya proses verifikasi pendataan penumpang datang asal dan tujuan luar negeri sempat dilakukan manual. Tapi sejak sore tadi tampak antrian penumpang yang datang dari luar negeri sudah tidak menumpuk di bagian pemeriksaan dokumen. Satu persatu dokumen warga asing diminta dan petugas pun langsung bisa menginput data dari komputer. Pihak imigrasi menyampaikan sejak Minggu pagi hingga sore tidak ada gangguan dalam proses pendataan penumpang asal dan tujuan luar negeri. Sementara itu, Silmi Karim, Dirjen Imigrasi Kemenkumham menyebutkan adanya permintaan uang dari pelaku serangan siber ke Pusat Data Nasional atau Kominfo. Berikut pernyataan Silmi Karim, Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam dialog Apa Kabar Indonesia Malam beberapa saat lalu. Secara bertahap itu kan memang ada satu atau beberapa yang kena ini kan yang di Surabaya. Ya, jadi memang ada yang di Batam. Nah, yang di Batam ini ditarik itu datanya. Tetapi itu tidak semua. Ya, sehingga waktu itu kita tidak bisa pakai juga. Nah, sehingga karena data imigrasi itu kan besar. Sebenarnya tidak ada kebocoran data. Kalau tadi Mbak menyampaikan kebocoran data itu lain cerita. Ya.
Di sini tuh yang ada adalah pusat datanya itu dikunci sama si hacker. Si hacker itu minta uang seperti yang tadi sudah disampaikan, ya kan? Nah, jadi nggak ada nyolong data. Ini adalah data yang terkunci sehingga tidak bisa dioperasikan oleh para usernya. Kami adalah usernya, tenannya. Nah, ketika tidak bisa berkomunikasi dengan data, otomatis sistem itu tidak berjalan atau down. Nah, untuk itulah kemudian saya cari tempat baru untuk kemudian bisa kita upayakan dalam hal merecovery data-data, merecovery sistem, ya, melalui data yang kita miliki. Kita upload lagi ke situ, pindah tempat. Jadi kalau kita desek-desek itu, menurut saya nggak ada gunanya. Udah pasti tanpa didesak pun teman-teman Kominfo juga udah pasti siang malam berusaha untuk memperbaiki kan. Ini tekanannya besar dan saya membayangkan sekali tidak mudah juga bekerja dalam tekanan gitu ya. Ada puluhan mungkin hampir 100. Sementara itu, pemerintah resmi menutup akses jalur internet dari dan ke negara Kamboja serta kota Davao, Filipina yang diduga digunakan untuk aktivitas judi online. Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah meminta kepada penyelenggara jasa internet di Indonesia menutup akses internet dari dan ke negara Kamboja serta kota Davao, Filipina terkait aktivitas internet yang diduga menjadi judi online. Terdapat 3 permintaan pemerintah khususnya Kominfo kepada para penyelenggara jasa internet di Indonesia. Di antaranya, memutus akses jalur komunikasi internet yang diduga digunakan untuk judi online terutama dari dan ke Kamboja dan Davao, Filipina dalam waktu paling lambat 3 kali 24 jam atau hari kerja sejak surat keputusan ditandatangani. Kedua, menyatakan jangka waktu pemutus akses internet akan dievaluasi untuk segera dipulihkan apabila situasi kondusif. Dan ketiga, penyelenggara jasa telekomunikasi layanan gerbang akses internet Network Access Point atau NAP diminta untuk melaporkan langkah-langkah pemutusan dan juga hasil pelaksanaannya untuk dievaluasi lebih lanjut. Kominfo sudah memblokir lebih dari 2,1 juta situs yang berkaitan dengan judi online. Ya, informasi tadi sekaligus menutup apa kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Seperti itu, Agita. Ya, betul sekali Caca dan juga pemirsa. Sesaat lagi Anda juga dapat menyaksikan program Kabar Utama dan mewakili keren bertugas. Saya Agita Mahlika. Saya Caca Anissa mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.